Oke, 1 menit lagi ya, 19.39 ya. Kita tunggu bentar lagi ya. Selamat datang. Ini Kak Fatan non ya, satu lagi Kak Fatan. Dengar suara gue nggak? Dengar nggak? Dengar. Bentar. Oke, teman-teman. Karena udah 19.40 ya, kita mulai aja ya, teman-teman. Oke, Kak Fatan mau on cam dulu nggak, Kak Fatan nih? Boleh, bentar ya. Oke, siap. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Ya, Malam. Ya, Malam, Kak. thank you. Wait, ya. Hey, bro. Ya. Thank you teman-teman udah ngerespon ya. Oke, karena udah jam 19.40 kita mulai aja teman-teman ya. Oke. Mari kita awali dengan berdoa pertemuan pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup. Berdoa cukup. Nah, halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang di belajar bareng ya. Bar. Kenalin, aku Petronio Dias, biasa dipanggil Dias atau Pet. Aku dari Jogja, teman-teman. Terus ada partnerku nih satu lagi. Halo, Kak Fatan. Perkenalkan, nama gue Fatan. Panggilnya Fat boleh, Tan boleh. Gue di Jakarta. Oke. Gue sama partner gue. Thank you. Hai ya. Itu ada yang raise hand duluan. Kenapa ya? Ada omong-omong nggak? Enggak. Kalau enggak gue lanjut nih. Oke. Perkenalan udah. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang teori perilaku konsumen dan produsen ya. Nanti diawali dengan bahas perilaku konsumen dulu. Ada definisi, ada teorinya gitu ya. Terus nanti baru ke produsen, ada definisi juga dan teorinya. Nanti di akhir kita ada latihan soalnya. Setelah latihan soal baru ada Q&A ya, Q&A. Oke, mungkin kurang lebih bakalan 1,5 jam atau ya kurang lebih 1,5 jam ya. Nanti teman-teman boleh banget tanya di akhir ya, boleh banget. Pokoknya di apa ya, dimaksimalin aja deh waktu ini gitu ya. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada mentor gitu ya. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan lah. Oke, kita mulai aja. Udah siap teman-teman? Kalau udah siap, boleh mengacukan jempol atau chat gitu. Siap. Boleh respon. Udah siap? Oke. Oh, mantap. Oke, kita mulai aja ya Kak Fatan ya. Mulai. Siap. Oke, mulai ya. Teori perilaku konsumen dan produsen. Senin, November 2001. Bla bla bla. Ini Twitter kita ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut boleh lewat sini. Oke. Kita ke teori perilaku konsumen dulu. Ini dia. Teori perilaku konsumen. Teman-teman tahu ya konsumen itu apa ya? Nah, teori perilaku konsumen itu definisinya adalah proses pengambilan keputusan konsumen terhadap kepuasan atau utilitas. Jadi ini tuh proses decision making gitu teman-teman. Tapi ini kacamatanya itu kita sebagai konsumen. Oke. Terhadap apa? Terhadap kepuasan atau utilitas. Utilitas itu artinya kepuasan gitu ya. Nah, ada berbagai jenis utilitas ya. Nah, di situ ada aku tulis itu ya. Pertama, elemen utility. Jadi
suatu barang atau jasa itu tuh memiliki kepuasan di mananya gitu. Kalau di sini di elemennya atau yang terkandung di dalamnya gitu. Misalnya contohnya nasi ya. Nasi itu kan mengandung karbohidrat. Jadi kan kita tuh mencari karbohidratnya gitu loh. Terlepas dari mungkin merasakan rasanya gitu ya. Cuman di dalam dalam nasi kan kandungannya ada karbohidrat. Nah, kita tuh mencari itu gitu. Kita mencari kepuasan atas karbohidrat tersebut gitu. Yang kedua ada form utility atau kepuasan dari bentuknya gitu. Maksudnya adalah kan kita di sini ada contohnya. Kita kan tahu ya ada kayu ya kayu. Kayu kan akan lebih berguna ketika misalkan kita jadiin meja gitu, meja dari kayu gitu. Jadi kepuasan kita akan bertambah gitu karena perubahan bentuk gitu. Yang awalnya kayu nih dibikin jadi meja atau yang bisa kita pergunain lebih apa ya? Lebih berguna gitu. Oke, yang ketiga itu namanya time utility. Time utility. Kepuasan ini akan berguna ketika pada saatnya gitu. Ketika pada waktunya gitu. Jadi kalau misalkan pada waktunya nggak nggak tepat gitu, ya kegunaan barangnya akan berkurang gitu ya, atau mungkin nggak ada gitu. Contohnya apa? Contohnya payung ketika hujan. Payung kan diciptakan untuk hujan ya. Mungkin ada juga untuk terik matahari gitu. Cuman kan tergantung si apa si penggunanya mau dipakai saat kapan gitu. Itu namanya time utility. Yang keempat itu adalah place utility. Nah, place utility ini tergantung dari tempatnya gitu. Jadi dia akan berguna di tempat-tempat tertentu. Contohnya apa? Perahu di danau. Tentu ya, perahu kan nggak mungkin di jalan raya gitu ya. Pasti di danau gitu. Ya mungkin aja di laut gitu. Bukan, tapi kan di tempat yang berair gitu ya. Nah, itu namanya place utility. Yang kelima, ownership utility. Maksudnya adalah kepuasannya ketika barang itu tuh digunain oleh pemilik yang tepat gitu. Digunain oleh pemilik yang tepat gitu. Misalkan ada di situ contohnya ada cangkul ya. Cangkul ya dipakai oleh petani gitu. Misalkan cangkul dipakai oleh guru gitu ya, mungkin kurang bisa ya. Ke kelas bawa cangkul gitu aneh banget. Nah, itu jadinya itu namanya ownership utility atau mungkin mesin jahit. Mesin jahit itu dipakai oleh penjahit gitu ya. Kalau misalkan mesin jahit dipakai buat untuk profesi yang lain gitu mungkin kurang tepat gitu. Jadi utility-nya tidak semaksimal itu gitu. Dan yang terakhir itu ada service utility. Service utility ini adalah dia akan berguna atau dia akan menambah kepuasan gitu ketika ada jasa dari yang lain gitu. Ada service dari pihak lain gitu. Contohnya apa? TV. Nah, TV ini, televisi ini akan berguna jika ada siarannya, ya kan? Jadi dia akan berguna jika para apa itu? Para RCTI, para global itu, global TV, para Metro TV gitu, itu melakukan siaran gitu. Kalau mereka nggak ada gitu ya TV tidak akan berguna gitu. Gitu ya. Itu untuk jenis utilitas. Nah, kita langsung masuk ke teorinya. Jadi ada dua teori ya, teman-teman. Ada dua macam teori. Yang pertama teori kardinal. Oke, ada teori kardinal dan teori ordinal. Teori kardinal ini adalah teori yang dapat dinotasikan dengan angka. Jadi dia bisa dinominalkan lah. Bisa dinotasikan itu apa? Disimbolkan dengan angka gitu. Sedangkan teori ordinal itu teori yang terdapat dua variabel yang dibandingkan. Jadi dia nggak bisa apa ya? Nggak bisa dinominalkan, nggak bisa dinotasikan dengan angka. Dia hanya dua variabel yang saling membandingkan gitu. Gitu. Contohnya kayak gimana? Nah ini kita masuk ke contohnya. Pertama dulu teori kardinal. Teori kardinal ini atau yang biasa kita sebut teori rasional ya, itu menggunakan angka ya. Nah kita lihat di situ ada grafiknya di kanan. Jelaskan ya teman-teman, bisa dibaca ya. Oke. Nah itu di situ kan ada angka-angka kan. Nah itu yang dimaksud dengan dinotasikan dengan angka gitu. Teori kardinal ini yang pertama ada namanya hukum Gosen 1.
hukum Gosen 1 ini oleh seorang ekonom ya kalau nggak salah, namanya Gosen. Iyalah, Gosen. Bukan Gojek ya, tapi Gosen gitu. Gosen yang pertama bilang law of diminishing marginal utility atau hukum penambahan kepuasan yang semakin menurun. Oke. Hukum penambahan kepuasan atau MU yang semakin menurun. MU itu marginal utility ya. Oke. Kita jelasin dulu deh. Jadi kita semua lihat ke grafik, teman-teman. Kita lihat ke grafik ya. Di sini tuh ada kurva, yang pertama kurva TU ya di sini ya. Ada kurva TU ini. TU itu apa? TU itu total utility atau total kepuasan gitu ya. Total kepuasan. Itu yang pertama. Yang kedua di sini ada MU nih. Bukan Manchester United ya, tapi marginal utility. Oke. Nah, kurvanya yang mana? Kurvanya yang ini loh, yang garis putus-putus tapi kecil loh. Langsung lihat nggak sih? Yang ini nih. Nah, ini kurva MU nih. Kurva MU yang ini. Terus kurva TU-nya itu yang sama, yang ini. Nah, ini kurva TU. Nah, oh ya, aku lupa ya. Di sumbu vertikalnya itu utilitas atau kepuasan ya. Sumbu horizontalnya itu konsumsi atau Q atau Q quantity, oke? Nah, dia bilang, jadi contohnya kayak gini teman-teman. Misalkan ya, aku haus nih, terus aku minum, aku minum gelas pertama, ya, ini ya, ini ada gelas pertama, aku kepuasannya tuh 4. Nah, oke, ini gelas pertama aku minum, wah ini enak nih gitu kan, terus kepuasanku 4 gitu, aku notasikan 4 gitu, terus masih haus gitu, oh ya udah aku minum gelas kedua, nambah lagi kepuasanku gitu, menjadi 7 ya kan. Terus aku minum lagi gelas ketiga nih, gelas ketiga itu nambah jadi 9 kepuasanku, dan seterusnya sampai ke gelas keempat. Tapi nih ya teman-teman ya, jika aku minum terus, kira-kira bakalan gimana sih? Kira-kira kalau aku minum terus nih, kira-kira bakalan kayak gimana? Bosen. Iya bener, bukan bosan lagi, kembung malah jadinya. Iya kembung. Antara buah, iya bener. Atau bahasanya adalah kepuasannya berkurang. Ya enggak? Kan tadi menambah terus tuh kepuasannya. Cuman kok gelas ke-6 misalkan, aduh kok udah kenyang banget gitu kan. Atau gelas ke-5, aduh kenyang banget gitu ya. Nah, artinya misalkan ya di gelas ke-5 nih, gelas ke-5 itu kita udah maksimum untuk kepuasannya tuh. Misalkan di sini ya. Misalkan ya di sini udah maksimum nih. Ini TP maksimum, TP jadi TP maksimum. Oke. Nah, ini. Kalau misalkan kita nambah lagi, itu kita malah kembung gitu ya. Terus di sini ya, misalkan ini gelas kelima ya. Nah, terus MU-nya gimana? MU-nya ini anggapnya 0 ya. Mohon maaf, jelek kurvanya. Nah. Oke. Terus MU-nya gimana? Awalnya MU-nya nambah ya. Set, jadi 1 gitu. Terus MU itu apa sih? MU itu penambahan ya teman-teman. Marginal utility itu penambahan. Jadi kayak 4 ke 7 itu nambahnya berapa? 7 ke 9 nambahnya berapa gitu kan? 9 ke 10 tuh waduh kucingku. 9 ke 10 tuh 9 ke 10 tuh nambahnya berapa? Itu namanya marginal utility. Nah, ini tuh grafik kurvanya itu yang warna kuning gitu ya. Nah, ada penambahan-penambahan gitu. Nah, ketika dia sampai ke gelas kelima, ada penambahan nggak sih? Nggak ada ya. Ketika dia di gelas kelima gitu ya, untuk ke gelas keenam lagi, misalkan,
itu malah berkurang ya penambahannya ya. Kepuasannya berkurang ya. Artinya nanti kalau berkurang berarti MU-nya akan negatif, teman-teman. Di sini nih. Akan negatif. Nah, di titik kelima, di gelas kelima itu TP-nya maksimum atau marginal utility-nya itu sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika TP maksimum, marginal utility-nya itu sama dengan 0. Gitu ya? Gitu ya, gitu ya. Paham ya? Sampai sini ya, paham ya? Jadi hukum Gosen 1 tuh bilangnya kayak gitu. Ada pengurangan gitu. Ada penambahan yang semakin menurun gitu. Penambahannya kayak gimana sih ini? MU itu tadi. MU kan menambah-nambah ya di sini. Awalnya kan menambah. Ini kan menambah awalnya. Cuman lama kelamaan menurun dan bahkan sampai ke nilai 0 dan bahkan lagi sampai ke nilai negatif gitu. Itu karena apa? Karena tadi kita kepuasannya udah maksimum gitu. Nah, bisa nambah lagi. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya. Belum deh. Sampai sini paham ya? Kalau kalau paham chat. Nah, thank you responnya ya. Nah, kayak gitu teman-teman untuk si hukum Gosen 1. Nah, yang kedua, apa lanjut ya? Yang kedua namanya hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 ini sama kayak hukum Gosen 1 ya. Cuman dia memenuhi berbagai macam kebutuhan. Jadi kalau misalkan hukum Gosen 1 tadi bilangnya cuma satu barang ya, cuman minum doang tadi, cuman air putih doang tadi. Nah, kalau hukum Gosen 2 dia bilang ada berbagai macam kebutuhannya gitu. Jadi kayak misalkan ada soto kalau misalkan nambah berapa kepuasannya. Cuman kalau soto ditambah gorengan gimana kepuasannya gitu. Soto dicampur gorengan dan sate gitu itu gimana kepuasannya itu. Jadi berbagai macam kebutuhannya gitu. Kalau hukum Gosen 1 itu cuman satu aja gitu. Gitu ya. Untuk mencari marginal utility gimana gitu. Untuk mencari marginal utility, itu bisa mencari dengan MU sama dengan delta TU dibagi delta Q-nya gitu. Atau MU itu sama dengan turunannya TU. Jadi marginal utility itu sama dengan turunannya total utilitas gitu ya. Oke, ya paham ya sampai sini ya. Kalau paham kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini namanya teori ordinal, teman-teman. Oke. Yang kedua ini namanya teori ordinal. Teori ordinal tadi apa? Teori yang terdapat dua variabel yang dibandingkan ya kan? Teori ordinal. Atau kita sebutnya teori irasional. Karena cuma membandingkan gitu ya. Ada dua tuh, teori ordinal tuh ada dua, teman-teman. Yang pertama namanya kurva indiferensi. Oke. Yang pertama namanya kurva indiferensi atau indifference curve. Dia itu menunjukkan kombinasi dua barang yang dapat dikonsumsi dan menunjukkan tingkat kepuasan yang sama gitu. Kurang titik ya. Dia itu menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Jadi misal ya di grafik, kita lihat ke grafik deh, ke kurvanya ya. Di sini ada dua ya, ada dua variabel. Yang pertama y, yang kedua x gitu. Y itu maksudnya itu barang, teman-teman. Misalkan tadi ya, itu y itu soto ya. Oke, yang x tuh bakso gitu ya. Bakso. Nah, misalkan kayak gitu ya. Jadi dia tuh bilang bahwa nah, jika kita mengonsumsi misalkan ini 4 ya, misalkan ini 4 kita mengonsumsi 4 soto itu sama aja kayak misalnya kita mengonsumsi satu bakso. Kepuasannya ya teman-teman.
kepuasannya gitu. Jadi misalkan aku tuh kalau misalkan makan satu bakso aja udah cukup gitu. Atau sebenarnya aku tuh suka banget bakso, makanya waktu aku makan satu bakso tuh sama setara aja kayak aku makan 4 soto gitu. Misalkan gitu. Atau misalkan lagi ada program diet misalkan kayak gitu, misalkan kayak gitu-gitu. Terus lanjut di sini tuh misal itu tadi kalau misalkan di 4 dan di 1 ya. Kalau misalkan di mana? Misalkan di sini ya. Nah, di sini nih. Misalkan ini 2 soto itu sama dengan 2 bakso gitu. Ya boleh aja gitu. Boleh aja. Ketika aku mengonsumsi 2 soto itu sama aja kalau aku kayak mengonsumsi 2 bakso, kepuasanku gitu. Ya, itu tergantung orangnya ya. Makanya ada kalau misalkan digabungin semua itu nanti ada kurvanya. Kurvanya seperti ini. Ya ini tadi kurvanya ini. Ini namanya kurva IC ya. Nah, slope-nya negatif ya, teman-teman. Kemiringannya negatif gitu. Oh, itu kurva IC itu seperti itu. Jadi dia tuh membandingkan dua variabel dengan tingkat kepuasan yang sama. Oke, itu keywordnya itu keywordnya. Nah, kurva kurva indifference tuh punya ciri-ciri teman-teman. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, downward sloping curve atau kemiringan itu downward dari turun tuh menurun dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Jadi menurun dari sini ke sini ya. Gitu. Itu namanya downward sloping curve. Yang kedua, cirinya yang kedua itu namanya cembung ke titik origin. Jadi dia cembung ya ke titik origin atau titik 0,0. Nah, dia cembung ke arah situ gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kepuasan manusia kadang-kadang nggak linear ya. Misalkan aku suka dua bakso, dua soto, tiga soto sama dengan satu bakso gitu. Oh, enggak. Jadi kayak ya tergantung orangnya aja gitu. Gitu ya. Terus yang ketiga, IC semakin ke atas, kepuasan semakin tinggi ya. Jadi misalkan kita dari IC1 ke IC2, itu kepuasannya semakin tinggi ya teman-teman. Nah, gitu. Karena ya bisa menambah gitu. Misalkan kamu apa tuh? Kalau misalkan 5 soto sama dengan 3 bakso gitu kan. Nah, itu kan berarti semakin tinggi ya itunya kepuasannya gitu ya. Dan sebaliknya ya, kalau misalkan semakin ke bawah berarti ya semakin berkurang gitu kepuasannya. Oke, terus yang keempat itu IC. IC tidak boleh saling berpotongan, tetapi tidak harus saling sejajar gitu. Jadi dia tuh nggak berpotongan gitu loh. Ini nggak boleh kayak gini nih gitu. Ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh nih. Ini kan berpotongan ya, ini nggak boleh. Gitu. Tapi tidak harus saling sejajar gitu. Jadi dia boleh nggak sejajar gesernya gitu. Jadi misalkan kayak gini ya. Nah, misalkan gitu. Itu boleh. Tapi nggak boleh berpotongan gitu. Nah, ini biasanya yang ditanyain tuh ciri-ciri indifferent curve. Nggak tahu sih, aku dapatnya itu soalnya. Mungkin ada yang lain dapatnya yang lain deh. Cuman aku dapatnya itu. Di UTBK maksudnya. Oh ya, ada yang nanya angle curve itu apa? Itu nanti ya, ada di materi selanjutnya. Tunggu dulu aja pokoknya. Nah, itu untuk yang pertama, teori ordinal yang pertama yaitu kurva indifference. Yang kedua, teori ordinal yang kedua namanya kurva garis anggaran atau budget line curve. Oke, budget line curve gitu. Nah, kalau budget line curve ini dia itu kok ini aja dulu ya, apa namanya? Pengertiannya dulu aja ya. Kurva garis anggaran atau budget line curve itu menunjukkan kombinasi dua barang yang dapat dikonsumsi dan menunjukkan anggaran yang sama. Oke, ingat-ingat. Dia menunjukkan kombinasi dua barang yang dapat dikonsumsi, tapi menunjukkan anggaran yang sama. Itu namanya kurva garis anggaran. Kalau tadi
indifference curve kan menunjukkan tingkat kepuasan yang sama, ya kan? Kalau yang kurva garis anggaran, budget line curve, dia itu menunjukkan anggaran yang sama. Jadi kalau tadi tentang kepuasan, kalau ini tuh kayak pembeli atau konsumen tuh bisa membeli barang itu tuh dengan harga dengan anggaran yang kayak gimana sih gitu. Nah, aku tuh gimana gitu. Anggaranku tuh bisa membeli apa aja gitu. Dua barang itu gimana cara beli. Nah, kayak gitu tuh. Jadi anggaran ini nanti juga apa namanya? Berhubungan dengan pendapatan si pembeli juga gitu. Nah, jadi itu ya, kurvanya seperti ini ya. Jadi dia linear. Gitu. Kalau misalkan nih, ini kurvanya yang ini, yang ada garis merah ini, ya kan? Berarti kita tuh bisa mengonsumsi barang atau membeli barang tuh sepanjang garis kurva ini gitu, sepanjang garis ini gitu. Kalau misalkan di atas itu, ya, di atas itu, di sini nih, di F ini, F kan titiknya di atasnya kan, berarti si pembeli itu nggak bisa membeli barang itu gitu. Kan anggaran dia kan ada di sepanjang garis ini kan, AD ini kan, A ke D gini kan. Kalau misalkan ada yang di titik F, ya nggak muat itu, anggarannya nggak nyampe gitu. Nah ini berarti tidak nyampe, jelek amat tidak nyampe. Tidak apa ya? Ya tidak nyampe aja. Yang kedua itu ada E ini, yang pas E-nya ini. Ini tuh sebenarnya si apa ya? Si pembeli tuh, si konsumen tuh bisa mengonsumsi di titik E gitu ya. Cuman tidak maksimum aja gitu. Orang dia bisa membeli di atas itu gitu kan. Maksudnya bisa melebihkan ininya apa namanya? Anggaran bukan anggaran, kuantitinya dia gitu. Cuman kok di bawahnya gitu bisa cuman tidak maksimum aja gitu. No, next. Gitu. Nah, ini yang angka-angka ini harganya ya. Misal, ini ya, misalkan nih, kalau misalkan kalian baca di sini ada perubahan salah satu harga, perubahan salah satu harga akan mengakibatkan berotasinya kurva budget line curve. Jadi misalkan ya, nih di sini ya, ini misalkan oh ya ini by the way sorry aku ralat ya. Yang angka-angka tadi itu kuantitinya ya. Maaf banget salah. Cuman itu kuantitinya, bukan harganya gitu. Nah, kalau misalkan ada salah satu harga barang itu berubah, maka budget line curve-nya akan berotasi. Misal ya, pada barang X itu harganya 10.000 ya. Pada harga 10.000 kita bisa membeli barang di harga ini A1, oke? A1 gitu. Tapi ketika harga barang itu turun menjadi 8.000 misalkan ya, kita bisa beli lebih banyak nggak sih? Bisa nggak? Bisa ya. Jadi kalau misalkan harga itu turun, kita bisa pembeli itu bisa atau mampu untuk membeli barang itu lebih banyak gitu. Jadinya kurvanya akan berotasi ke A2 ini tadi. Jadi dia bisa membeli barang sebanyak A2 karena penurunan harga barang X gitu. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud berotasi itu ya rotasi gitu. Bisa nggak yang kalau Y-nya yang berubah? Bisa gitu. Kan ini tadi contohnya yang X-nya yang berubah kan. Misalkan ini kayak gini nih. Aduh, jelek amat. Awalnya kayak gini. Ya kan? Terus berotasi jadi kayak gini gitu. Ya bisa gitu. Bisa aja. Tapi kamu harus tahu dia tuh berotasinya ke kanan apa ke kiri gitu. Kalau misalkan ke kanan ya, berarti barang X itu harganya turun. Oke, ingat-ingat ya, jangan kebalik. Jika dia berotasinya ke kiri ya,
ke sini nih, atau ke dalam ya, ke dalam tuh ke kiri tuh ke dalam gitu. Artinya harganya tuh dia tuh naik. Kenapa gitu? Kalau misalkan harganya naik, berarti dia nggak bisa beli sebanyak A1 gitu. Dia bisanya beli sebanyak yang sebelum yang di kirinya gitu. Jadi key-nya berkurang gitu maksudnya. Gitu teman-teman. Itu untuk yang berotasi gitu. Nah, yang kedua di sini ada namanya jika perubahannya pendapatan. Oke. Yang berubah tuh pendapatan gitu. Akan mengakibatkan pergeseran kurva budget line sejajar ya. Jadi awalnya kita punya anggaran segini nih, kita punya pendapatan kita segini gitu ya. Pendapatan kita segini. Kita dapat kenaikan gaji gitu. Kalau misalkan kenaikan gaji berarti kan kita uangnya semakin banyak ya. Berarti kan quantity yang bisa kita beli itu semakin banyak ya enggak? Makanya dia bergeser kurvanya sejajar ke kanan gitu karena kita punya pendapatan yang bertambah gitu. Jadi dia bergeser gitu. Begitu, teman-teman. Untuk yang pergeseran perubahan kurva garis anggaran. Aduh. Kayak gitu ya. Paham ya? Paham ya? Nah, ini ya. Keseimbangan konsumen. Nah, keseimbangan konsumen itu ketika kepuasan yang kita punya tadi itu match tuh dengan anggaran yang kita punya gitu ya. Kan kita punya kepuasan yang tak terbatas gitu ya. Kan ilmu ekonomi kan bilangnya gitu ya. Kepuasan kita tak terbatas, tapi kita dibatasi dengan uang kita gitu. Dengan anggaran kita gitu. Nah, makanya keseimbangan konsumen itu terjadi ketika kurva apa? Ketika kurva indiferensi bersinggungan dengan kurva garis anggaran. Gambarnya seperti apa? Kurvanya seperti apa ini? Yang ini nih. Oke, yang garisnya lurus ini, linear itu budget line curve, dan IC-nya tuh yang IC2. Ya kan? Nah, ini kan bersinggungan di titik E kan? Bersinggungan di titik E. Nah, ini disebut eh, keseimbangan konsumen gitu. Nah, dia keseimbangan konsumen itu berarti di titik 5,5 gitu. Nah, gitu. Maksudnya adalah kepuasan kita dengan budget kita itu match gitu. Itu bersinggungan atau ketemu di satu titik gitu. Nah, begitu. Itu yang namanya keseimbangan konsumen. Oh, lanjut. Ada lagi. Nah, ini yang tadi ditanyain ya. Oh, sorry. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Sampai keseimbangan konsumen paham ya? Aman lah ya. Sementara paham ya? Sementara paham ya. Kalau enggak nanti tanya di akhir ya gitu ya. Nah, ada yang nanya ya teman-teman, namanya kurva angle gitu. Nah, itu akan kita bahas setelah ini gitu. Jadi persiapkan diri ya. Ini kita ke subbab yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang namanya price consumption curve. Oke. Yaitu adalah kurva konsumsi harga gitu misalkan. Iya, benar. Jadi dia tuh akibat perubahan harga salah satu barang tadi ya. Akibat perubahan salah satu harga barang, kurva PCC bisa diturunkan menjadi kurva permintaan gitu. Jadi yang di grafik sini ya. Nah, ini kan dia berubah nih, harganya kan berubah dari A1 ke A2, dari A2 ke A3 gitu ya. Nah, titik-titik ini, kalau misalkan kita tarik garis lurus gitu, itu akan menjadi yang namanya kurva PCC. Nah, ini kurva PCC. Kurva PCC ini akan bisa diturunkan menjadi apa? Kurva permintaan. Kok bisa gitu? Nih ya, lihat perhatikan baik-baik gitu, anjay. Nah, kan awalnya kita bisa berproduksi di sini ya. Bisa membeli di sini ya, berproduksi lagi. Ini kita bisa membeli di sini. Di titik ini ya. Kita kan kepuasannya
keseimbangannya di titik ini ya. Itu ketika harganya misalkan di mana? Di sini nih, P-nya di sini ya. Oke, ketika P di sini, Q yang kita beli itu segini, Q1, oke. Ketika harganya tingkat ini ya, misalkan ini harganya P1 deh ya, P1, itu kita bisa membeli itu dengan sebanyak Q1 gitu. Oke. Tapi ketika P-nya turun atau harganya turun, kalau harganya turun menjadi P2 ya. Nah, di sini Q-nya gimana sih? Kalau misalkan harganya turun, Q-nya gimana? Harganya turun ya kan? Nah, harganya kan turun ya. Nah, kalau harganya turun, kita kan bisa membeli barang lebih banyak ya kan? Berarti kuantitinya, kuantitinya itu akan semakin banyak, akan meningkat. Gitu. Jadi misalkan, kalau misalkan dia turun di P2, maka Q-nya bisa kita ambil di Q2 gitu. Bisa kita beli di harga Q2 gitu. Lanjut lagi nih. Misalkan di P-nya turun lagi nih, P-nya jadi ke P3 gitu, turun lagi ya, P3. P-nya turun lagi. P ketiga maksudnya. Nah, turun lagi nih. Nah, ketika turun, kita bisa mengonsumsi kita bisa membeli banyak lagi kan? Ya nggak? Misalkan di Q3 gitu ya. Nah, ini berarti kan kita bisa nemuin tuh, ya nggak? Yang namanya kurva permintaan. Ini titik pertama di sini, titik kedua di sini, titik ketiga di sini kan. Kalau misalnya kita tarik garis, set, itu akan menjadi kurva demand gitu. Atau kurva permintaan gitu ya. Nah, itu dari situ kurva demand berasal gitu dari keseimbangan konsumen kita gitu, dari keseimbangan kita gitu sebagai konsumen gitu. Itu untuk price consumption curve. Oke, gitu ya, paham ya? Paham? Paham ya, paham. Agak-agak ribet, cuman ini kan cuma penjelasan konsep ya. Jadi teman-teman tuh nanti begitu ada soal kayak gini tuh teman-teman kayak wah ini konsepnya kayak gini nih gitu. Jadi kita bukan menghafal, konsep. Gitu ya, paham ya, paham ya. Oke, thank you, Kay, thank you, dan teman-teman yang lain. Oke, begitu. Oke, kita lanjut ke ICC ya. Nah, kalau ICC sama teman-teman, mirip ya, mirip bukan sama, mirip dengan PCC tadi. Kalau ICC ini dia tentang income, tentang pendapatan gitu. Kalau tadi yang berubah harga, kalau sekarang yang berubah itu income. Oke. Kita lihat lagi di sini nih. Misalkan kita ada keseimbangannya di sini ya. Terus anggaran kita atau pendapatan kita naik nih. Pendapatan kita naik di sini nih gitu. Terus naik lagi di sini ya. Misal ya, awalnya kita pendapatannya di sini, dapat membeli barang di X1 gitu. Ketika income-nya 1, I1, kita bisa mengonsumsi di X1 gitu ya. Ketika pendapatan kita naik menjadi I2, kita bisa tuh membeli barang sebanyak X2, ya enggak? Kalau misalkan income kita naik lagi, itu bisa lagi kita bisa beli di X3 gitu ya. Berarti kan semakin banyak ya enggak? Set, gitu ya. Kalau misalnya ditarik ke garis gitu ya, itu semakin semakin banyak gitu, atau slope-nya positif gitu, kemiringannya itu positif gitu ya. Nah, ini yang disebut kurva angle. Kurva angle itu apa? Kurva yang menunjukkan tingkat income dengan tingkat apa? Quantity.
Jadi kalau misalkan kurva demand kan tentang P dan Q ya. Kurva demand kan tentang P dan Q ya. Kalau misalkan kurva angle itu tentang income dengan quantity gitu. Income dengan quantity gitu. Itu yang disebut kurva angle. Dapat dari mana kurva angle? Ya tadi, karena ada perubahan pendapatan ya. Kita bisa lihat di sini, ICC-nya yang ini ya. Nah, ICC yang ini. Nah, berarti kan ada penambahan tuh. Ada penambahan pendapatan ya. Ketika ada penambahan pendapatan, berarti kan ada X yang bertambah gitu. Atau quantity yang bertambah gitu. Nah, bisa diturunkan lagi menjadi namanya kurva angle gitu. Atau bacanya gimana ya? Angel. Oke, itu loh. Kurva ICC gitu. Yaitu tuh, akibat perubahan pendapatan konsumen, kurva ICC dapat diturunkan menjadi kurva angle gitu. Begitu untuk apa? Untuk ICC ya. Sampai sini paham ya sampai sini? Oke, kalau paham kita ada di teori perilaku produsen nih. Kalau tadi di konsumen, sekarang di produsen. Izin untuk minum dulu ya. Izin untuk minum dulu. Kalian juga boleh minum, by the way. Oke. Oke, gitu. Yang konsumen tadi ya, yang konsumen. Kalau yang konsumen kayak gitu, sekarang kita ke yang teori perilaku produsen. Produsen. Nah, ini kacamatanya kita sebagai produsen ya. Nah, teori ada dua lagi ya. Sama kayak tadi atas ya. Sama kayak konsumen. Jadi teori perilaku produsen itu ada yang teori kardinal, juga ada teori ordinal. Teori kardinal dia kayak gini nih. Nah, dalam jangka pendek ketika hanya variabel cost yang berubah, ketika hanya VC yang berubah, variabel cost itu biaya yang mempengaruhi banyaknya output gitu ya. Dan yang lain tetap, maka berlaku law of diminishing return. Oke. Kalau tadi ada law of diminishing marginal utility, ya nggak? Kalau tadi kan law of diminishing marginal utility. Nah, kalau di produsen itu law of diminishing return. Nah, sama kayak tadi. Yang turun itu, nah di kurvanya seperti ini ya. TP ya, TP itu total production ya, total produksi. Nih, TP-nya yang ini nih ya. Biru deh. Nah, nih. Dia kan pada awalnya bisa memproduksi banyak nih, ya nggak? Sebanyak. Tapi pada satu titik tertentu, produksi itu akan menurun. Gitu. Kenapa? Karena udah nggak efisien lagi, gitu ya. Jadi kita punya maksimal, gitu. Kita punya maksimal. Kuantiti kita punya maksimal, gitu ya. Nggak bisa diterus-terusin, gitu. Sama kayak tadi di mana? Di konsumen. Ketika TP maksimal, itu MP-nya sama dengan 0. Tapi sama dengan 0 nih, di sini. Jadi ketika apa? Ketika TP max, oke, itu MP-nya sama dengan 0. Itu. Ada lagi yang namanya AP atau average production. Jadi ini rata-rata, teman. Rata-rata. Kalau dia rata-rata bunyinya adalah ketika AP maksimum ya. AP kan maksimum di sini ya. Ketika AP maksimum, dia berpotongan dengan kurva MP gitu. Jadi kayak dari sini kayak kurvanya gitu. Jika AP maksimum, dia berpotongan dengan MP sama dengan AP gitu. Berpotongan gitu. Nah, ini yang disebut average production atau rata-rata produksi. Untuk mencari average production gimana? Ya TP dibagi Q, ya enggak? Ya.
Untuk mencari MP gimana tadi MP? Sama kayak yang MU tadi ya. Delta TP dibagi delta Q. Gitu. Nah, begitu. Itu dalam jangka pendek gitu untuk teori kardinal. Paham ya? Yang kedua, itu dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka panjang, oke, kan biaya kan ada biaya tetap sama biaya variabel ya. Nah, kalau di jangka panjang, biaya tetap itu dijadikan atau menjadi variable cost gitu ya. Jadi biaya variabel. Jadi semuanya itu sama dengan VC gitu. Nah, di sini ada yang namanya return to scale atau skala pengembalian gitu ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh adalah kan kalau misalkan kita produksi kan ada yang input, gimana sih? Input ya, input ya kan. Terus nanti masuk ke processing ya kan. Terus nanti keluar jadi apa? Output ya enggak? Nah, ini kan proses produksi kan sebenarnya seperti ini ya, linear seperti ini ya, gitu. Nah, ada yang namanya increasing return to scale. Jadi output itu akan output itu lebih besar daripada inputnya. Jadi produksi itu tuh sukses untuk memproduksi output yang lebih besar nilainya daripada inputnya gitu. Makanya increasing return to scale itu output lebih dari input gitu. Nah, yang kedua itu namanya constant return to scale. Ini ketika kita masukin inputnya segini, ya outputnya keluarnya juga sama nilainya gitu ya. Nah, gitu. Input tuh maksudnya barang-barang input gitu loh, barang mentah. Misalkan kayu diproses jadi meja, kayunya input, mejanya output gitu loh maksudnya. Maksudnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu namanya decreasing return to scale. Itu ketika kita memasukkan input berapa, outputnya itu ternyata nilainya kurang dari si inputnya tadi gitu ya. Makanya di sini decreasing gitu ya, atau kurang dari. Nah, begitu. Aduh. Nah, begitu untuk teori kardinal. Cuman untuk yang increasing return to scale gitu-gitu, constant dan decreasing ini, nggak tahu ya, aku jarang nemu sih. Maksudnya kayaknya nggak seribet itu deh. Nggak tahu deh, tapi aku nggak mau ini deh, nggak mau bias ke kalian, sorry ya. Cuman mungkin di Mandiri ada sih, mungkin bisa jadi gitu. Cuman kita tetap harus belajar konsepnya gitu. Oke, lanjut. Kalau tadi apa tuh namanya? Konsumen tuh punya teori ordinal juga ya. Kalau teori ordinal juga ya, berarti di produsen itu juga punya teori ordinal atau teori irasional gitu ya. Ini sama kok teman-teman, sama kayak yang konsumen tadi. Oke, jadi aku mungkin tidak bertele-tele dengan ini gitu ya. Sama, teori ordinal itu tidak dapat dinotasikan dengan angka. Oke, tidak dapat dinotasikan dengan angka. Dia hanya membandingkan gitu ya. Dia hanya membandingkan gitu. Membandingkan apa? Membandingkan dua variabel input. Ingat ya, dua variabel input. Maksudnya barang-barang input, bukan outputnya. Jadi misalkan barang input apa sih? Modal, ya kan? Tenaga kerja gitu ya, teknologi gitu ya. Nah itu eh, penggunaan dua variabel itu akan menghasilkan, perbandingan dua variabel tersebut akan menghasilkan tingkat output yang sama gitu ya. Nah itu ada dua. Yang pertama isoquant. Isoquant ini sama aja kayak si indifference curve, cuman dia dari kacamata produsen. Artinya produksi yang dapat dicapai produsen. Jadi produksinya gitu loh. Kalau tadi kan kita konsumen kepuasannya ya. Kalau ini output produksinya gitu loh. Output produksinya tuh
sama gitu, pada tingkat yang sama dengan dua variabel. Ini kan di sini variabelnya K. K itu kan modal ya. L itu kan labor, apa tuh? Tenaga kerja ya. Nah, gitu. Kurvanya seperti apa? Kurvanya seperti ini, isoquant nih. Yang merah ini, yang melengkung ini. Ciri-cirinya sama yang kayak tadi ya, kayak si siapa tuh namanya? Indifference curve. Apa tadi? Pertama, downward sloping curve ya kan. Terus yang kedua, cembung ke titik origin, ya enggak? Yang ketiga apa? Tidak saling berpotongan, ya kan? Yang keempat apa? Boleh tidak sejajar ya. Ada satu lagi nggak sih? Apa sih tadi? Lupa. Ada yang mau coba jawab? Sorry, aku nyontek dikit. Oh, semakin ke atas, kepuasan semakin tinggi. Oke. Berarti kalau di sini semakin ke kanan atas ya, semakin ke kanan atas berarti produksinya semakin meningkat gitu. Outputnya semakin banyak gitu ya. Nah, gitu. Itu seperti itu untuk isoquant. Nah, kalau tadi kita punya budget line curve, nah sekarang di produsen juga punya namanya isocost atau biaya yang dibutuhkan dalam produksi gitu ya. Kalau tadi kan anggaran yang dibutuhkan untuk membeli ya. Kalau sekarang ini biaya yang dibutuhkan dalam produksi. Kurvanya seperti apa? Kurvanya yang linear ini. Mana nih? Ini nih. Nah, ini. Kurvanya yang linear ini gitu. Sama kayak tadi si apa tuh tadi namanya? Budget line curve gitu. Ya Allah, ini kok. Nah, gitu. Keseimbangannya gimana? Keseimbangan produsennya ketika apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab di chat atau di on mic? Keseimbangan produsen itu ketika apa? Boleh ulangi? Ketika isoquant bersinggungan dengan isoquant. Iya, benar ya. Ketika kurva isoquant bersinggungan dengan kurva isocos gitu ya. Nah, ini disebut keseimbangan apa? Produsen. Gitu. Nah, begitu. Begitu? Wow, udah latihan soal aja. Ya, begitu. Paham ya? Paham ya? Paham ya untuk teori ini? Oke, oke. Oke, mantap. Oke. Terus mungkin teman-teman bertanya-tanya di sini. Terus contoh soalnya kayak gimana, Kak? Gitu ya. Contoh soalnya kayak gimana, Kak? Gitu ya. Contoh soalnya itu. Nah, sekarang kita masuk ke ke section, ke segmen, apa tuh namanya? Contoh soal atau latihan soal. Gitu ya. Oke, ini. Oh ya, ini gini aja ya, teman-teman. Pertama, teman-teman coba dulu. Nanti mungkin kayak semenit atau 2 menit baru dibahas gitu ya. Gitu nggak? Gitu nggak? Asik nggak kalau kayak gitu? Boleh, Kak. Boleh ya. Oke, thank you, thank you. Oke, itu loh. Boleh silakan dicoba dulu. Tahu ya yang soal yang kayak gini ya, yang 1, 2, 3, 4 ini tahu ya. Eh, yang A itu 1, 2, 3, B itu 1 dan 3, C itu 2 dan 4, D itu 4 saja, E itu 1, 2, 3 dan 4. Oke, silakan 1 menit atau 2 menit sampai 20.36 deh. Mangga soal.
Oke, udah? Bisa ya? Bisa ya? Gampang lah ini. Tadi doang. Apa? Jawabannya apa? A, B, C, D, E? Ada yang mau jawab? Apa? Sorry? Delta? Bebek. Oh, bebek. Oke, oke. Bravo ya. Oke, yang lain ada? Yang lain apa jawabannya? Bravo. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Oke, pada B semua ya? B itu apa? 1 dan 3 ya. Benar, teman-teman ya. Kan eh, cirinya apa sih? Yang pertama downward sloping. Benar. Kalau yang upward sloping itu salah ya. Karena kan nggak upward gitu ya. Kita kan downward gitu ya. Yang ketiga, cembung ke arah titik origin. Benar ya? Swing. Ya, gini ya. Yang keempat, cembung menjauhi titik origin. Ya, salah ya. Gampang banget ini. Oke, gitu. Lanjut ke 86. Siap, 86. Oke. Eh, kita coba dulu ya 2 menit ya. Wih, udah ada yang jawab aja. Oke. Mas Fatan mana? Kak Fatan mana? Kak Fatan? Nah, Kalau mau bahas gak? Bahas deh. gue bahas yang ini ya. Yo. Tapi sebelum gue pakai gue dulu ya ngomongnya nggak apa-apa ya. Ini gue lihat di chat udah pada benar nih jawabannya. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu, ada yang masih bingung nggak? Ini kan yang jawab cuma beberapa nih, nggak semua. Sisanya ada yang bingung nggak? Boleh di chat atau nggak di on mic aja. Atau mau langsung gue jelasin? Gimana? Halo. Oh, belum tahu cara baliknya. Oke, bentar ya. Jadi itu, sorry ya gue nggak bisa nulis kayak KPT. Tapi nanti minggu depan yang Gue tulisin aja, gue tulisin. Oke ditulisin ya. Jadi itu langsung aja ya. Lu tuh harus ingat ya kalau yang namanya fungsi kayak gini tuh bisa diturunin. Gampangnya gini. Gue langsung gampangnya aja. Mungkin KP ngejelasinnya pakai kurva, tapi gue lebih ke caranya langsung aja ya. Gue tuh gampangnya kayak gini. Setiap pangkat gini diturunkan, pangkatnya itu pindah ke sebelah kirinya. Pangkatnya itu pindah ke sebelah kirinya. Dan kalau misalnya kayak 6 ki seperti ini, ki-nya itu hilang gitu. Jadi setiap yang nggak ada pangkatnya, contohnya gini. Misalnya soalnya 5 ki, boleh ditulis sampai contoh soal dulu sebelum yang ini. Oke. Oh, kurang-kurang jelas ya suaranya ya? Bentar, gue ganti headset dulu. Oke. Iya, bentar.
Coba tes, ya, coba. Ini udah pernah dapat materi turunan semua kan ya? Turunan. Apa belum? Oh, udah. Apa review lagi deh, Kak Fatan. Sekarang ada nggak? Ada nggak sekarang? Better. Ada. Baik deh kalau seperti itu. Maaf ya, kendala. Oke, Kak Pet, tolong ditulis. Soal contoh soalnya gini. 5 ki sama ya, dikurang. Tapi gue tambahin 2 ki pangkat 2. Itu contohnya. Nah, gampangnya, setiap yang ada pangkatnya, terus di sebelahnya mau ada angkanya, mau enggak, pangkatnya itu lu pindahin ke kiri. Jadi tulis Kapet di bawahnya 5 ki min 4 ki. Nah, lalu 5 ki-nya gimana? Kalau misalnya bilangan yang angka yang sama huruf pangkatnya 1 seperti ini, kalau diturunin Q-nya dihilangin. Jadi cuman tulis lagi Kapet di bawahnya 5 ki 5 maaf ya, 5 min 4 ki seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya, jawaban soalnya. Berarti ini sama dong ya. Ini karena 2 ki pangkat 2, sementara tadi sebelah ki-nya ini kosong ya. Mau ada angkanya mau enggak, pangkatnya itu dipindahin ke kiri. Jadi 6 ki di bawahnya 6 ki dikurang 2 ki. Nah, karena di sini 6 ki-nya pangkat 1, diturunkannya cuma 6-nya doang. 6 dikurang 2 ki. Seperti itu. Oke. Lanjutnya, TP pangkatnya ini tuh kita nolin. Total production-nya kita nolin. Oke. Karena kan yang dicanakan total produksi maksimum ya. Udah, jadi gampangnya TP-nya lu nolin, tolong Kak ditulisin. 0 sama dengan 6 dikurang 2 ki. Oke. Nah, 2 ki sama dengan 6. Ki sama dengan 3 bagi 2. 6 bagi 2 maksud sama dengan 3. Nah, gampangnya kayak gitu sih kalau gua dulu ya. Buat belajar buat SBM atau mandiri gitu. Mohon maaf ini gue nggak tahu apa itu keadaan istimewa, tapi mungkin Kapet tahu ya apa itu keadaan istimewa. So, jujur gue baru dengar kata-kata itu. Oke, silakan Kapet kalau ada tambahannya gitu ya. Oke, terima kasih Kak Fatan. Apa itu keadaan istimewa, nggak tahu Kak? Kalau ada yang tahu boleh aja di on-mic mungkin atau nggak di chat gitu, kasih tahu gitu. Jadi kalau misalkan yang turunan, malu-malu. kalau yang aku mungkin nambahin ya, kalau yang turunannya itu cara nentuin turunan. Jadi kan kita punya Y sama dengan AX ya, AXN ya. Misalkan kita punya Y sama dengan AXN gitu ya. Untuk mencari turunannya, turunan tuh Y aksen, itu sama dengan pangkatnya yang di X itu diturunkan ke bawah, ke sampingnya X gitu. Jadi nanti jadinya A kali N gitu ya. Dikali X-nya, nah pangkat yang atas tadi itu N-nya dikurangi 1 gitu ya. Jadi ya, turunan dari AX pangkat N itu sama dengan AN X dipangkatin N min 1 gitu. Sama kayak tadi ya, yang 2 Ki ini ya. Min 2 Ki kuadrat, pangkatnya turunin, jadi berapa? Turun ke bawah sini, jadi 4 min 4 ya. Terus 2 min 1 jadi 1 ya kan? Berarti berapa? Min 4 Ki ya kan? Kalau pangkat 1 kan nggak usah ditulis pangkatnya kan? Gitu untuk keturunan ya.
Berarti benar ya, jawabannya sama dengan Bravo, sama dengan 3 gitu. Karena TP maksimum ketika MP-nya sama dengan 0 gitu ya. Untuk mencari MP, ya tinggal kita cari aja turunan dari TP-nya gitu ya. Oke, paham? Paham di sini? Paham ya? Paham ya? Oke, thank you, thank you, thank you. Oke, arigato, arigato. Itu, as simple as that. Oke, lanjut ya ke 87, silakan. Cobain 2 menit dulu ya. Mangga. Pinter-pinter nih gue liat. Oh, udah ya. Cepet amat. Udah tuh Kapet. Oke, Udah jago kali. Udah jago-jago. 87 ya, 87. Ah, ini mah ciri-ciri lagi, pantesan gampang orang tadi. Sama. Oke. 87 di bawah ini termasuk ciri-ciri kurva interferensi adalah, ya benar ya, tidak saling berpotongan, kemiringannya negatif, atau apa? Downward. Nah, semakin ke kanan, semakin tinggi kepuasan, benar. Menunjukkan dua faktor produksi dengan kepuasan yang sama. Benar atau salah yang 4? Benar, Pak. Apa? Benar. Benar. Kenapa? Kenapa benar? Salah. Kenapa salah? Salah, harusnya dua barang bukan faktor produksi. Oh, seharusnya dua barang, koma, bukan faktor produksi. Tanda tanya, tanda tanya. Oh ya, gitu ya. Faktor produksi itu yang apa, Pak? Yang ini. Oh, ini sendiri. Ya, benar ya. Jadi yang nomor 4 ini salahnya ada di dua faktor Oke, produksinya. benar tuh Sike benar. Ini benar. Harusnya apa? Benar. Harusnya Simpelnya barang. konsumsi. Iya, barang. Ya iya tuh, si David benar juga tuh. Sokuan tuh harusnya. Nah, dan kalau isokuan itu bukan kepuasan, tapi apa? Ya, produksi. Output ya, atau produksi. Jadi ini tambahan dari gue ya. Boleh. Buat di SBM atau di Mandiri itu sebenarnya kalau lu bingung sama kayak lupa gitu, isokuan apa, indifferent curve apa, isokos apa, simpelnya sih dari gua sih, pengalaman gua, lu ngapalin kurva sih, nggak tahu kenapa kalau lu udah hafal kurva di luar kepala lu nanti lu tahu tuh kalau indifferent curve itu buat apa, isokuan itu buat apa, terus isokos itu buat apa. Percaya deh sama gua, kalau lu hafal kurva apapun materinya, lu hafal kurva ekonomi, menurut gue lu gampang nanti ngerjain ekonomi di SBM menurut gue sih. Dah, bisa dilanjut sama Kapetnya. Oke, gitu ya. Benar ya. Gue juga setuju sih dengan hafalin kurva gitu ya. Hafal dan paham ya. Oke. Oke, lanjut. Nomor ini. Nah, bisa ya ini? Soal yang kayak gini bisa ya? Bisa nggak? A apa A? A benar-benar berhubungan. Ada yang ingat nggak sama ini, sama jawaban soalnya?
kayak bukan jawabannya, maksudnya sistem pengerjaannya. Optionnya. Option maksud gue, optionnya. Sebenarnya nggak perlu dihafal, cuman nanti di SBM tuh kayak biar lu nggak usah kagok lagi gitu. Kayak buat lancarin aja sih sebenarnya. Kalau lu inget optionnya Ya. gimana. Itu aja Ini sih. kalau di UTBK kemarin gue nggak keluar. Iya, gue juga. Kalau gue nggak keluar di UTBK. Kayaknya ini sih yang mandiri sih. Ya, kalau yang mandiri kayak SIMAK tuh, sebenarnya Wah. gue agak cerita dikit ya, kita refreshing dikit, mungkin lu Boleh, pusing ya sebenarnya. Nah, menurut gue sih, kemarin pengalaman dari gue, bukannya sombong ya lagi. Nggak Ya. tahu kenapa mandiri SIMAK lebih susah, kayaknya semua orang tahu sih. Mandiri SIMAK Eko tuh lebih susah daripada Eko SBM tahun ini, menurut gue. Gue nggak tahu Kapet gimana, cuman menurut gue kayak gitu. Makanya gue gagal di mandiri SIMAK, tapi dapatnya SBM nggak apa-apa lah ya. Tapi itu gue ngerasain di situ, karena jujur nggak tahu kenapa ekonomi gue di tahun ini tuh lebih banyak materi daripada hitung-hitungan. Setuju. Tolak belakang sama mandiri UI, maksudnya mandiri SIMAK maksud gue yang full hitung-hitungan. Sebenarnya gue bilang ke lu kan, kalau lu ngerti ngerti kurva, lu bakal bisa jawab gampang lah, ngerti dan paham kata Kapten tadi. Cuman bedanya di SIMAK itu tuh ada sistem penilaian yang namanya means yang nggak dipakai di SBM. Itu yang menurut gua sih gamblingnya di situ. Kalau lu misalnya, nah tuh boleh lihat di chat, gue sih setuju ya, betul lebih dari SIMAK lebih dari SBM untuk tahun ini menurut gua. So jadi di next materi ya, kalau misalnya ada kurva, betul-betul lu pahamin kurva ya. Ya lu cukup kok belajar 4 bulan 5 bulan cukup, asal kayak lu paham apa ya, ibaratnya dasar sih. Soalnya di SBM kemarin juga tuh dasarnya banyak banget, kayak gue udah capek-capek belajar kayak kurva angle kayak gini, hafalin kurvanya, yang masuk tuh malah yang gampang ya, tapi gue nggak tahu tahun depan gimana. Bisa jadi berkebalikan sama gue. Jadi kayak gimana ya? Ntar sedih. Ya, kalau gue sih jujur materinya tuh yang ekonomi makro. Kalau di gue ya, nggak tahu Kapit gimana. Atau enggak kalau lu masih bingung bedain ekonomi makro mikro, nanti bisa dijelaskan sama next kakak-kakak yang lainnya di materi-materi yang lain. Oke, daripada lama lagi, mungkin daripada capek, kita lanjut lagi ya. Oleh Kapit. Oke, thank you dengerin. Thank you Kak Fatan sudah memberi insight ya. Lanjut 88 gimana? Bahas ya. Jadi kalau A itu benar-benar berhubungan, B itu benar-benar tidak berhubungan, C itu benar salah, D itu salah benar, E itu salah-salah ya. Nomor 8 ini kurva angle diturunkan dari income consumption curve. Benar atau salah? Benar salah? Benar ya? Benar. Sebab pergeseran kurva budget line disebabkan pendapatan masyarakat yang berubah. Di sini, pergeseran ya. Itu karena disebabkan pendapatan masyarakat berubah. Benar ya? Kalau berotasi apa? Berotasi berarti yang berubah harganya, salah satu harganya. Berarti benar ya? Apakah berhubungan? Dua pernyataan ini berhubungan atau enggak? Enggak ya? Yang atas ngomongin angle, yang bawah ngomongin apa? Budget line gitu ya. Tidak berhubungan. Jadi jawabannya yang bravo. Oke. Terakhir nih. Soal terakhir. Nomor 89.
Coba. Ada yang udah? Belum? Gue gambar kurva dah biar gampang deh. Iya kan? Ini kan? Ya, apa? Ada yang Keks ngomong Oke, yang lain? Keks. Oh, ada yang lain? Jawab apa yang lain? Juga kah? Setuju kah? Tidak kah? Oke, bahas aja ya. Bahas ya. Setuju bahas? Oke, Oke. Berarti apa? Salah-salah ya? Atas salah, bawah salah. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah ya. Oke. Bahas aja ya. Nomor 89. 89 ini bilang law of diminishing return dimulai pada saat marginal utility mulai turun. Salah apa benar? Salah, Kak. Salahnya di mana? Harusnya law of diminishing utility. Iya, benar ya. Harusnya ini kalau return itu untuk produsen, ya kan? Marginal utility untuk si konsumen gitu ya. Oke, berarti salah. Pernyataan 1 salah, benar. Pernyataan 2, ketika kurva MU turun, kurva TU juga ikut turun. Benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Karena kalau nggak salah kurva TU itu turun ketika MU-nya udah negatif. TU turun ketika MU, iya benar ya. Kurva TU turun itu ketika MU-nya udah negatif, benar ya. Kita lihat aja di kurvanya kita ini. Ya. Ketika MU turun, apakah TU-nya turun? Enggak ya, masih naik ya. Terus kalau misalkan tetap turun lagi, dia TU-nya baru turun ya. Tapi masih udah negatif ya. Jadi ketika MU turun, si TU itu bisa turun, bisa naik ya kan. Gitu. Jadi pernyataan kedua apa? Salah. Gitu. Jadi jawaban yang Eko. Begitu? Aduh. Oh, kaget tuh. Begitu? Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, udah sampai ke Q&A nih, udah terakhir nih. Banget, boleh banget. Ntar dikirim ya yang coret-coretnya ya. Oh ya, ntar ya. Tenang aja. Stay tune di Twitter aja ya. Ya, terima beres pokoknya. Oke, sami-sami. Oke, sampailah di akhir yaitu Q&A. Teman-teman, ada yang mau tanyakan? Paham ya? Oh my God. Kamu mau nanya? Silakan Kapet. Boleh deh, tolong bacain Kak Fatah. Gue bacain ya, gue Ya. bacain ya, tolong dijawab. Kita mau nanya nih untuk slide teori kardinal, teori Kamu mau tanya untuk slide teori kardinal teori pelaku konsumen tadi TP max sama dengan MU-nya sama dengan 0, TU max sama dengan MU 0 ya. Lalu apa keseimbangan konsumen untuk produsen itu juga berlaku atau bisa dijelaskan dalam teori kardinal? Terima kasih. Oh, oke. Jadi Kak, maksudnya enggak? Paham. Dia ngomongnya keseimbangan ini juga ada di teori kardinal atau enggak gitu kan? Gitu ya maksudnya ya? Iya. Oke. Nggak tahu sih. Iya. Itu nggak maksudnya? Iya, Kak. Iya. Oh, oke le. Gile. Nah, nama lu singkat juga ya? Le. Kayak temen gue anjir. Nah, apa sih tadi? Benar. TP Max. Ketika kok TP sih gue nulisnya? Salah banget. Maaf ya, blunder. Nggak apa nggak, ya maklum ya guys ya. TU maksudnya TU. TU maksudnya itu. TU. Nggak apa-apa lah ya. Nah, maaf. Nah, iya benar.
ketika TU-nya max atau TU-nya maksimal, gue Ya. nulis TP lagi anjir. Oh iya ya. Oh iya lu lulus TP. Mana lulus TP? Tadi. Dah. Oh, tak. Nah, ketika TU-nya max ya, itu benar. Marginal utility-nya itu sama dengan 0 gitu. Memang seperti itu. Kenapa? Emang seperti Iya. Ya itu tadi, karena udah nggak ada penambahan gitu loh. Udah maksimum ya. Terus pertanyaan kedua, apakah keseimbangan konsumen dan produsen juga berlaku atau bisa dilakukan dalam teori kardinal? Enggak ya. Keseimbangan konsumen itu tadi itu karena adanya kepuasan, terus sama apa anggaran tuh match gitu ya. Kalau ini tuh tidak menunjukkan apa ya, tidak menunjukkan keseimbangan. Maksudnya ini hanya menunjukkan dia tuh maksimal penambahan TU-nya tuh kayak gimana gitu, maksimalnya tuh di mana gitu ya. Jadi dia atas satu barang gitu. Itu menjawab. Ya jangan lupa ya mengevaluasi dia sama Fatan. Oke, sama-sama Le. Makasih ya Le. Ya tolong banget ya Guys, diisi ya. ada lagi atau mau udahan? Ayo. Ayo, ada lagi nggak? Ayo. Mumpung masih jam 9. Iya. Malam sampai jam berapa sih malam? Jam 3 pagi. Iya, sabi banget sih sebenarnya. Kalau suka sih promote aja sih. Oh iya, di Twitter ya? Di tweet ya gitu kayak. Betul, Terima betul. kasih TK Ekonomi gitu. Lo retweet kayak mau ngapain kayak lo like kayak. Ya, gitu lah. Yang penting jangan di-unfollow. Oke, jangan. Jangan di-report juga ya, teman-teman. Ya, nge-tag juga ya. Oke, gitu. Dah, ada lagi nih tanya. Lagi pertanyaan? Iya tuh. Mumpung apa? Mumpung ketemu gitu. Mumpung materinya juga ini gitu ya. Ada kesempatan. Ya. Kak Fatan ada pertanyaan nggak, Fatan? Bentar. Kayak ada satu pertanyaan ya, bentar. Kamu nanya. Bentar ya. Santai. Bentar guys, bentar ya Yai. Namanya Yai. Bentar ya. Kalau dalam jangka panjang kan FC menjadi variabel. Fixed cost ya, berarti lebih efisien dalam jangka pendek ya Kak, produksinya dibanding di jangka panjang atau sebaliknya. Kalau nggak salah lebih efisien nggak sih kalau misalnya di jangka pendek? Menurut gua jangka panjang atau jangka pendek itu tidak menunjukkan efisien atau kan? tidak sih. Nggak ada efisien-efisiennya kan, seingat gua. Maksudnya nggak ngarah ke sana, ya kan sih? Nggak ke arah situ. Jadi dia jangka panjang atau jangka pendek itu tidak menunjukkan produksi itu efisien atau tidak gitu. Nggak ada yang kayak gitu kok, seingat gua juga dulu. Variabel lain yang menunjukkan itu. Nanti ada di biaya produksi besok tuh. Ya jadi. Masalah besok. Iya, mungkin bakal dilanjutin di next meet ya. Makanya lu pada nih jangan setengah-setengah ya. Kalau mau ini, biar materinya lanjut gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Sama-sama, Kay. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi mau nanya? Guys, jangan lupa isi formnya lo ya. Nih. Jangan lupa isi formnya lo. Kalau misalnya lupa nanti di drop di Twitter deh ya. Ini usahain isi sekarang. Oke. Kapet kayaknya udah nggak ada yang mau nanya nih Kapet. Benar nih, aku hitung ya. Dari 10 hitungan ya. 10, 9. Lupa isi ya guys. Masih Kak ada mau nanya? tuh. Oke, untung aja. Nah, Jangan. gitu.
Yel, Le. Silakan MM. Sorry ya berisik ya guys. Kakak kuliah dana dan oh di mana ini? Oh ini di luar konteks nih. Kakak kuliah Dulu, dana. Pet. Oh di mana? Ya, Kakak kuliah di mana dan jurusan apa? Oh, aku oh ya kenalin nama aku Pat. Aku sekarang kuliah di ITB ya guys, jurusannya SBM. Belum punya jurusan sih, fakultasnya SBM. Itu. Kalau Kak Fatan gimana Kak Fatan? Kalau gue di UPN Jakarta, jurusan manajemen. Itu sih. Ya itu. Terima kasih sudah bertanya. Ya. Oke. Oke, anyone else? Oke. Sumpah, namanya pelit-pelit anjing. Le, Ya sok. L, MM. Apa deh nggak apa? Yang penting join. Apa mau nanya apa, Sa? Halo, Sa. Mau nanya apa? Anjir. Oh, gua. Silakan. Nggak tahu kenapa ya, gua terjebak aja gitu. Gua kira kan nggak ada akuntansi ya. Ada. 1 semester doang sih. 1 2 gitu. Jadi kalau yang benci sama akuntansi, masuk menek ketemu lagi, bro. Fokusinnya ke pelajaran ekonomi. Nggak juga sih. Jadi ntar di kuliah tuh ada matkul umum juga, B-Indo, PKN. Kalau gua ada agama lagi sih. Nggak tahu agamanya apa. Nggak harus ekonomi kok, cuman intinya ya ekonomi, pelajaran ekonomi. Gua baru belajar pelajaran manajemen itu di semester ke-3 atau 4 gitu, kalau di univ gua ya. Jadi sekarang tuh jadi gua nih sekarang lagi belajar ini lagi nih, ngulang pelajaran ini lagi nih. Belajar ini lagi gua, belajar belajar apa namanya? Perilaku konsumen lagi, produsen lagi. Jadi diulang lagi kok. Jadi sebisa mungkin ingat sih. Gitu. Ya. Oke nih udah jelas belum? Siapa yang nanya tadi? Sa, udah jelas belum, Sa? Sa, udah jelas belum? Udah. Udah sih. Oke. Ya benar banget tuh. Pokoknya seru. Ini ada yang mau nanya lagi nih. Si Ye. Ye siapa sih? Bentar ya. Ada yang nanya lagi. Lu di ini juga nggak? Apa gue doang? Enggak, everyone aja lah. Di ground aja sih, Ye. Jangan malu-malu apa? Lu? Oke, Kak. Oke. Silakan di everyone aja. Nih. Lu tahu nggak, Ed? Substitution dan income effect. Tahu sih, cuman gue nggak berani ngejelasin nih, takut salah. Iya, itu. Maaf banget. Itu Cuman kayaknya pelajaran apa nih? Ya. Maaf banget ya. Maaf banget nih. Gue tahu, cuman takut salah jelasin. Soalnya itu emang belum ini sih. Iya tuh nggak cukup sejam kalau dijelasin. Mungkin kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, itu masuk ke bab apa ya? Ada yang tahu? Ya ini bab ini kan. Iya, cuman next level gitu loh. Bakal panjang sih. Iya. Mungkin kalau misalkan hari ini. Tuh. Oh, lu buat video sendiri buat si Ye. Ntar kalau misalkan apa? Kalau misalkan apa ya namanya? Kalau misalkan emang tertarik gitu ya, kalian boleh. Betul. Untuk Nah, SBM itu dia. nggak perlu. Ya. Gue berani jamin sih. Untuk SBM nggak perlu. Masih berani jamin. Pokoknya nggak perlu. Apa lu cucunya LTMPT? Pokoknya nggak perlu dah. Gue nggak pernah ngelatih itu di soal-soal tahun lalu. Ini ya, mungkin si Ye ya untuk sementara ini sorry banget ya. nanti ya. Ya. Nah, di next aja ya. Next aja. Kalau mau baca buku sendiri ada tuh. Pengantar ekonomi deh. Nanti baca deh. Iya, untuk materi KSN, Kak. Oh
Oh iya, kalau KSN pasti keluar itu. Itu Kak Dias lah yang ada pengalaman di sana lah. Ya, itu KSN. kayaknya sih keluar sih kalau itu. Cuman untuk hari ini enggak ya. Mungkin ya oke. Mungkin kalau misalkan emang tertarik ya boleh DM lah, boleh. Boleh DM. Nanti atau Tapi DM ke TK Ekonomi juga boleh. lebih nyaman kalau mau ditanya boleh. Hah? Itu komplementer ya. Wah, pokoknya gue lebih nyaman Substitusi Kak. kalau Sorry, mau salah ketik. DM, kalau mau DM, kalau mau nanya gua ke IG gua aja. Ininya sama kok, username-nya. Kalau di Twitter private, bro, sorry ya. Ya agak susah lu DM gua deh. Jadi kalau tuh di DM IG aja. Oke. Kalau mau nanya, tapi lebih lengkapnya bisa ke Kapet di Twitter atau enggak di jangan di TK ekonominya. Nah, di TKA ekonominya lu nge-retweet, nge-like, nge-apa aja, tapi kalau mau nanya ke mentor-mentornya aja. Oke Kak Not, maksudnya event interview. Oke, Ya, arigato. Ada lagi yang mau tanya? ada lagi yang mau nanya? Apa mau udahan? Apa mau gimana? Yuk, nanya apa aja boleh. Sile masih ada sih.